Shalom. Puji Tuhan, saya percaya hari ini setiap kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia yang layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa, kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu di bumi ini Tuhan
kita angkat pujiannya mengatakan anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Tuhan yang layak disembah, amin. Mari kita katakan pujian, kerahkanlah kekuatan Tuhan. Kita percaya sebab Dia bangkit bagi kita semua, haleluya.
Mari kita siapkan hidup kita, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatan yang
yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kami telah memuji, mengagungkan Engkau, mensyukuri segala kebaikan. Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau menang atas maut, Engkau menang atas kuasa maut, kekuatan maut, Engkau telah taklukkan. Sebagai bukti kemenangan bagi maut, maka pagi hari ini kami bersama-sama beribadah memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Seberapa pelayan yang ada dalam ruangan ini dan seluruh umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, Engkau urapi kami semua. Engkau urapi fasilitas yang digunakan untuk mengikuti ibadah ini, mendengarkan khotbah, berkati jaringan internet supaya tidak mengalami gangguan. Dan ketika semua kami mendengarkan firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan, pengetahuan kami bertambah di dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir mengurapi kami semua, mengurapi seluruh umat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang para pelayan yang ada dalam ruangan ini maupun juga seluruh umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita bersyukur oleh sebab sekalipun dalam suasana yang mencekam, menakutkan di seluruh muka bumi, di seluruh dunia, negara-negara pada dihantui ketakutan karena hampir seluruh dunia sudah terpapar virus yang menakutkan, virus yang mematikan. Sudah 1 juta lebih yang harus kena, dan sudah ratusan ribu yang mati. Namun kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing pun saya percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita semua. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal ke-16. Kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Bapak Ibu boleh melihat Alkitab Saudara dan kita akan membaca bersama-sama Markus pasal ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kita telah dengarkan bersama, maka ada satu tema yang saya bawa kita untuk kita renungkan, adalah mengalami kuasa kebangkitan Yesus.
Secara hukum alam, orang mati ya pasti mati, dan kalau dikubur tidak mungkin akan bangkit secara jasad, secara fisik. Karena yang namanya kematian sudah menguasai seorang pribadi, maka secara fisik, secara hukum dunia, mati ya mati. Tetapi kemudian dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit dari kematian. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kubur telah kosong. Dan ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita fiktif, ini bukan cerita halusinasi, tapi kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan. Kenapa demikian? Karena disaksikan bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh ribuan orang, oleh begitu banyak orang. Bahkan berita tentang kebangkitan Yesus masih berkumandang sampai hari ini di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Pagi hari ini kalau kita saksikan, kita lihat bersama kebenaran ini, maka dengan tema mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saya akan bawa kita Bapak Saudara untuk kita akan melihat. Kita melihat dalam sistem penguburan zaman dulu, pintu kubur disegel, dimeterai oleh penguasa. Dalam Matius pasal yang ke-27, saya coba kita untuk melihat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-66. Di Matius 27 ayat yang ke-66, Alkitab berkata kepada kita, maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Di zaman dulu kuburan dimeterai sehingga tidak ada yang bisa berani untuk bisa menerobos masuk. Saudara ingat ketika Daniel dibuang ke dalam gua, ke dalam kandang singa. Sesudah itu pintu gua itu ditutup dan dimeterai, disegel. Dalam pembacaan kita ini pun dalam Matius 27 ayat ke-66 pun demikian. Kubur Yesus dimeterai, disegel. Apa maksudnya? Tujuannya adalah supaya tidak bisa dibuka oleh siapapun yang tidak berotoritas, sehingga tidak sembarangan orang bisa keluar masuk di dalam kubur itu, tidak bisa membuka pintu kubur itu. Yang kedua adalah agar tidak terjadi pencurian barang-barang mewah yang dikenakan kepada si mayat. Karena pada masa itu, dalam penguburan pada masa itu, mayat-mayat itu dikenakan barang-barang mewah, barang-barang berharga, dan tradisi itu masih berlaku sampai hari ini. Barang-barang kesayangan, barang-barang pusaka dikenakan kepada si mayat itu, dibawa ke dalam kubur, sehingga mau tidak mau maka kubur itu harus disegel supaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk, tidak ada pencuri yang bisa membongkar kubur itu untuk mengambil barang-barang mewah. Apatah lagi ketika yang meninggal itu adalah seorang pembesar, maka kemudian pasti kekayaan si pembesar itu akan dikenakan kepada si mayat itu. Kita lihat, walaupun dimeterai, disegel kubur itu, tapi kemudian pada akhirnya pintu kubur itu terbuka. Malaikat mengguling pintu kubur, pintu penutup kubur itu bukan untuk Yesus. Saya katakan kepada kita bahwa pintu kubur itu dibuka bukan untuk Yesus. Karena apa? Yesus bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Yang namanya tubuh kemuliaan tidak dibatasi oleh tembok. Bapak ibu saudara yang di rumah maupun yang ada dalam ruangan ini, bagaimana kita ingat tentang penampakan Yesus saat ketika murid-murid semua berada dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berarti Yesus bangkit menggunakan tubuh kemuliaan, dan harusnya pintu kubur tidak perlu terbuka, Yesus sudah harus ada di luar. Tetapi tujuan pintu kubur ini dibuka adalah untuk para murid, para wanita yang akan datang di kubur itu. Tapi untuk bisa dimasuki oleh ibu Yesus, Maria ibu Yesus, atau dalam pembacaan kita dalam Markus pasal 16, Maria ibu Yakobus,
saudara Yesus bernama Yakobus. Maka penulis kitab Markus berkata bahwa Yakobus itu adalah saudaranya Yesus, sehingga dikatakan Maria ibu Yakobus. Untuk bisa dimasuki oleh Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena, Salome dan beberapa wanita yang lain, Tuhan mau agar kita juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus seperti yang dialami oleh para wanita itu. Tuhan mau saudara dan saya, semua kita, saudara yang ada di rumah pun mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Tuhan sudah menyiapkan malaikat-malaikat penolong untuk membuka pintu-pintu penghalang sehingga kita bisa mengalami mujizat. Saya katakan bahwa mujizat ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika pintu kubur terbuka, saya katakan demikian. Saya katakan bahwa itu adalah sebuah mujizat. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang berani sanggup membuka pintu kubur itu. Tapi kemudian dari pihak Tuhan sendiri, Tuhan sudah mempersiapkan malaikat-malaikat untuk kemudian malaikat itu datang dan membuka pintu penghalang, pintu kubur, sehingga Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, Salome dan beberapa wanita lain pada akhirnya bisa masuk ke dalam kubur untuk melihat kubur yang sudah kosong itu. Ini adalah sebuah mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah, sedang mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kesulitan, tantangan, persoalan. Saudara, Tuhan ingin mau saudara mengalami mujizat. Tuhan ingin mau kita mengalami mujizat. Pintu-pintu penghalang perjalanan hidup kita, saudara mungkin selama ini terhalang dalam hal keuangan, saudara selama ini terhalang dalam hal kesembuhan, belum mengalami mujizat kesembuhan, belum mengalami mujizat terobosan keuangan, belum mengalami mujizat dalam berbagai macam hal. Rasanya doa-doa kita seperti terhalang. Tuhan mau pintu-pintu penghalang itu disingkirkan. Tuhan mau pintu-pintu penghalang itu dibuka. Dan saya pastikan Tuhan sudah menyiapkan malaikat-malaikat penolong bagi kita. Malaikat-malaikat penolong itu Tuhan sudah siapkan buat saudara yang ada di rumah untuk membuka jalan, untuk membuka pintu-pintu kemustahilan, untuk membuka pintu mujizat, untuk membuka pintu bagi saudara sehingga semua kita pada akhirnya mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria ibu Yesus, Salome, mereka dari jauh mereka berpikir siapakah yang akan membantu membukakan pintu bagi kita untuk kita bisa masuk. Tapi ternyata Tuhan sudah menyiapkan malaikat. Hari ini secara manusia kita bingung bagaimana caranya untuk mengatasi pergumulan, bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan, bagaimana caranya dengan kemampuan otak kita, terbataslah kita. Tapi saya ingin katakan pada kita, Tuhan sudah mempersiapkan jalan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah mempersiapkan penolong-penolong yang terbaik, yang mana yang digambarkan seperti malaikat-malaikat ini, yang siap untuk membuka jalan bagi saudara, siap untuk membuka pintu-pintu penghalang berkat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Oleh sebab itu jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah dengan tantangan. Masih ada jalan, Tuhan pasti akan menolong kita. Pagi hari ini saya bawa kita saudara, salah satu keinginan Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa Tuhan pakai dalam perjalanan hidupnya. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus pun ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang sama seperti dialami oleh para wanita itu. Dalam Filipi pasal yang ketiga, saya coba kita Bapak Saudara, saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang mengikuti khotbah ini, Paulus menginginkan untuk kita semua juga mengenal yang namanya kuasa kebangkitan itu. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus tidak menginginkan hal-hal yang lain dari Tuhan Yesus. Selain yang dia kehendaki, yang dia inginkan dari Tuhan adalah ingin mengenal Yesus semakin dalam, semakin lebih. Dan yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kita mengenal kuasa kebangkitan Yesus, memiliki keinginan yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus,
Saya pastikan kuasa kebangkitan Yesus itu pasti kita akan alami. Kalau Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dalam perjalanan hidup Paulus, tantangan, kesulitan, pergumulan, persoalan, tapi Paulus mengalami kedahsyatan Tuhan. Paulus selalu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, karena Paulus berusaha untuk mengenal Yesus, berusaha untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Dan ketika saudara juga demikian, berusaha untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus, berusaha untuk mengalami mujizat itu, mengalami kuasa kebangkitan itu, saya pastikan jalan hidupmu akan sangat-sangat mulus. Perjalanan hidupmu akan penuh dengan mujizat demi mujizat demi mujizat di dalam Yesus. Pagi hari ini saya bawa kita, saudara, untuk kita melihat ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, yang sama seperti dialami oleh para wanita itu, yang sama seperti yang dialami oleh para rasul, para murid, di mana mereka mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala bagaimana kubur kosong itu. Pagi hari ini ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita belajar dari para wanita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dengan tulus hati dan penuh kecintaan kepada Tuhan. Coba kita kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka melakukan ini berdasarkan ketulusan hati. Mereka membeli bahan rempah-rempah dengan uang. Mereka mengorbankan uang mereka. Mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat penjualan rempah-rempah, dan kemudian mereka membeli bahan-bahan itu untuk kemudian mereka datang ke kubur. Mereka lakukan karena ketulusan. Yang mereka lakukan itu karena ketulusan, tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Selama kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, selama hati kita tulus dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, saya pastikan kuasa kebangkitan itu akan kita alami. Tuhan melihat hati para wanita ini. Tuhan melihat siapa seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Tuhan melihat Maria ibu Yakobus. Tuhan melihat Salome, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini biarlah kita mengiring Tuhan karena ketulusan hati kita. Tidak ada motivasi-motivasi lain. Ada orang yang ikut Tuhan karena mau diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang ikut Tuhan karena ingin mendapat jabatan dalam gereja. Ada orang yang ikut Tuhan karena apa? Ingin untuk sesuatu. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang ada di para pelayan yang ada dalam ruangan ini, biarlah kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan karena ketulusan hati kita dan karena kecintaan kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita mencintai Tuhan bukan karena ada maksud tertentu, bukan karena ada U di balik B, bukan karena ada maksud-maksud tertentu. Ada orang yang setia ibadah karena pengen diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang setia melayani Tuhan karena ingin dikenal. Tapi biarlah kita mengiring Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengiring Tuhan karena ketulusan hati kita. Seperti para wanita ini, mereka dengan tulus hati, tidak ada paksaan, tidak disuruh-suruh oleh siapapun. Pada akhirnya mereka pergi mencari rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan yang akan digunakan oleh mereka untuk membalas mayat Yesus, untuk meminyaki, untuk merempah-rempahi mayatnya Yesus. Dalam pembacaan kita ini, poin yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati dan penuh kecintaan kepada Tuhan. Hari-hari ini tantangan demi tantangan membuat manusia akhirnya hitung-hitungan. Manusia akhirnya mulai egois, mementingkan diri sendiri. Tapi biarlah kita mencintai Tuhan. Kita memilih untuk tulus hati kepada Tuhan. Dalam perenungan ini, mereka datang ke kubur murni
untuk merempahi mayat Yesus. Mereka datang ke kubur murni untuk membalsem, untuk meminyaki tubuh Yesus. Tidak ada siapa-siapa yang suruh. Bahkan tidak ada pesan-pesan sebelumnya oleh Yesus bahwa nanti kalau saya mati, maka kemudian kalian datang ke kubur untuk membalsem mayat saya. Yesus tidak berpesan seperti itu. Tapi mereka dengan tulus hati, karena mereka mencintai Yesus, maka kemudian mereka berinisiatif, mereka bertindak. Kemudian mereka datang ke kubur dan kemudian membawa rempah-rempah itu untuk meminyaki tubuh Yesus. Mereka lakukan berdasarkan kecintaan mereka kepada Tuhan. Ketika kita lakukan sesuatu, dasarnya adalah kecintaan kepada Tuhan. Justru itulah yang Tuhan perhitungkan. Pagi hari ini saya ingin katakan kepada kita, Tuhan melihat kedalaman isi hati kita. Orang bisa berkata, dia ikut Tuhan karena ada maksud-maksud tertentu. Orang bisa menilai negatif kita, tapi saya ingin katakan, jangan tanggapi negatif-negatif dari orang. Selama kita memiliki ketulusan hati, tetaplah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selama saudara mencintai Tuhan, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Bukan untuk dinilai baik atau tidak baik oleh manusia. Manusia hanya bisa melihat luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kalau kita melakukan dengan ketulusan hati, melakukan segala sesuatu yang terbaik karena kasih kita kepada Tuhan, saya ingin katakan Tuhan perhitungkan segala sesuatu itu. Firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, saya coba kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-16 di ayat yang ke-7 dikatakan di sini, sama seperti ketika Tuhan berbicara kepada Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati. Manusia bisa memandang negatif kita, manusia bisa mencap negatif. Tapi pagi hari ini saya berpesan kepada kita semua, saudara yang ada di rumah, lakukanlah segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketulusan hatimu, karena kasihmu kepada Tuhan. Bukan untuk mendapat nilai positif dari manusia, tapi biarlah kita melakukan yang terbaik. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu karena ketulusan hati kita. Di pesan yang pertama, di hari kita memperingati kebangkitan Yesus, lakukanlah sesuatu dengan tulus hati dan penuh kecintaan kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelahmu, setiap pengorbananmu, setiap kasihmu kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir adalah melangkah datang kepada Yesus untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Maka pesan yang kedua adalah melangkah datang kepada Yesus. Di ayat yang kedua dari pembacaan kita dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka melangkah datang ke kubur. Datang ke kubur bukan untuk lihat indahnya kuburan. Mereka datang ke sana bukan untuk mau menyaksikan bentuk kuburan, model kuburan bagaimana, tapi mereka datang ke kubur untuk mau ketemu Yesus. Fokus mereka bukan soal kubur, fokus mereka adalah mau ketemu Yesus yang sedang terbaring dalam kubur itu. Walaupun pada akhirnya mereka tidak berjumpa dengan Yesus, karena kubur itu sudah kosong, Yesus sudah bangkit dari kematian. Melangkah datang kepada Yesus, mereka melangkah penuh keyakinan, tidak ada keraguan-keraguan. Padahal mereka sudah tahu bahwa pintu kubur itu sudah tersegel, sudah termeterai. Secara manusia mustahil pintu kubur itu. Bahkan mereka sempat berpikir di ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan membelikan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Hari ini saya ingin katakan kepada kita, jangan menghadapi tantangan dengan akal kita saja. Kemampuan otak kita terbatas. Seringkali kita berpikir, bagaimana nanti saya mau begini. Bagaimana untuk saya mau keluar dari masalahku? Bagaimana untuk saya mau ini. Otak kita boleh berpikir, tapi saya katakan kepada kita, saya berpesan kepada kita, kontrol pikiran kita. Karena ada batas kemampuan otak kita untuk berpikir. Para wanita ini, para perempuan ini dalam pembacaan ini, dari jauh mereka berpikir, siapa kira-kira yang akan membantu
kubur itu. Pintu kubur itu bukan pintu yang tipis. Itu adalah lempengan batu yang besar yang tidak bisa dibuka didorong oleh satu orang, hanya oleh satu orang saja. Pasti harus banyak tenaga untuk mendorong pintu itu. Secara manusia mereka berpikir, bagaimana kita mau masuk untuk ketemu dengan Yesus? Hari ini mungkin saudara sedang bingung, bagaimana caranya aku keluar dari masalah keuangan? Bagaimana caranya aku akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhanku? Bagaimana aku akan membayar ini, membayar itu? Sementara hari ini pendapatan semakin berkurang. Hari ini tantangan bisnis semakin menjadi-jadi. Persoalan pergumulan semakin hebat. Bagaimana kita bisa keluar, lolos dari virus yang menakutkan ini? Pagi hari ini saya katakan, dengan cara kita terbatas, tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Biarlah fokus kita bukanlah untuk bagaimana cara kita mau cari untuk keluar dari masalah kita. Fokus kita bukan di situ, tetapi biarlah fokus kita adalah untuk datang kepada Yesus. Seperti para perempuan ini, dari rumah mereka tidak fokus kepada pintu kubur. Dari rumah mereka fokusnya harus ketemu dengan Yesus. Pagi hari ini untuk mengalami mujizat, mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu, mau mengalami kemenangan atas setiap permasalahan. Kalau Yesus menang atas kematian, kalau para wanita pada akhirnya melihat kubur menjadi kosong, pintu kubur menjadi terbuka, pagi hari ini Tuhan mau saudara dan saya kita mengalami kuasa itu juga. Kuasa mujizat masih ada sampai hari ini. Untuk mengalami semuanya itu, yang kedua adalah datang kepada Yesus. Melangkah dalam kepastian, datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam pembacaan ini, fokus mereka bukan ke pintu kubur, tetapi fokus mereka kepada Yesus yang sedang terbaring di dalam kubur itu. Fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita bukan kepada jalan keluar apa yang harus kita lakukan, tapi fokus kita kepada Yesus yang berkuasa atas setiap tantangan. Fokus kita kepada Yesus sumber mujizat itu. Fokus saudara dan semua kita, fokus kita adalah kepada Yesus, sang pemenang itu yang telah bangkit dari kematian. Ingat, Yesus telah berpesan kepada kita dalam Matius 11 saya bawa kita. Dalam Matius 11, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ini, kalau kita lihat bersama, saudara yang ada di rumah yang hari ini sedang mengalami tantangan pergumulan hidup, saudara jemaat Tuhan, saudara pemirsa, saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini sedang mengalami penghalang-penghalang, mengalami tantangan-tantangan. Ingatlah salah satu perkataan Yesus sebelum Yesus mengalami kematian. Dalam pengajarannya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berpesan kepada kita semua, marilah kita datang kepada Dia. Waktu kita datang kepada Yesus, pasti ada mujizat, pasti ada kelegaan, pasti ada jalan keluar. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Dia sudah menyiapkan mujizat bagi kita. Dia sudah menyiapkan jalan-jalan kemenangan bagi kita. Masalah boleh banyak, pergumulan boleh banyak, tapi jangan sampai masalah dan pergumulan membuat kita menjadi putus asa. Saya baru mendengar berita, ada seorang bapak yang pada akhirnya dia harus menggantung diri. Ketika didoakan hamba Tuhan dan kemudian dia belum mengalami mujizat, maka kemudian dia putus asa. Padahal mujizat itu, saya percaya mujizat itu masih ada. Persoalannya adalah di waktunya Tuhan. Mujizat masih ada dan persoalannya adalah pada waktunya Tuhan. Ada orang yang begitu didoakan satu kali langsung mujizat terjadi. Tapi ada orang yang harus berkali-kali. Ada orang yang tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali didoakan, tapi harus berkali-kali. Ada orang yang bulanan, ada orang yang mingguan, ada orang yang tahunan baru alami mujizat. Nah, si orang tua ini karena belum sembuh dari penyakit, maka kemudian gantung diri. Baru-baru saya mendengar, membaca di media, seorang sopir taksi karena bingung bagaimana untuk membayar cicilan karena sudah tidak ada lagi pemasukan,
akibat virus corona ini. Maka kemudian si sopir taksi ini dia ambil tali tambang dan kemudian dia gantung diri di belakang rumahnya. Dalam keputusasaan mengambil tindakan jalan pintas. Pagi hari ini saudara yang ada di rumah, yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya persoalan, jangan selesaikan dengan jalan pikiran kita. Jangan selesaikan dengan cara kita yang terbatas. Belum tentu jalan pintas yang kita alami itu akan memberi kebahagiaan. Bisa saja jalan pintas itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi memperpanjang masalah. Tapi ketika saudara ada masalah, ketika saudara pergumulan, datanglah kepada Yesus. Bawalah seluruh persoalan hidupmu kepada Tuhan. Dalam doa-doamu, banyak mencari wajah Tuhan, banyak mencari Tuhan. Di kamar-kamarmu, di rumahmu, carilah wajah Tuhan. Datang kepada Yesus dalam doa-doamu. Maka kemudian tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong. Saya pastikan waktu sekarang adalah kita berada dalam waktu perkenanan. Selama kita berada dalam waktu perkenanan itu, carilah Tuhan. Karena akan ada waktunya di mana tidak bisa lagi orang berbuat apa-apa. Waktu-waktu lalu adalah kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan di ruang ibadah. Tapi hari ini kita tidak bisa lagi mendengarkan khotbah di ruang ibadah bersama-sama. Kita harus mendengarkan khotbah dari media. Kita harus mendengarkan khotbah, mendengarkan firman dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Amos, suatu saat orang akan mengembara dari timur, barat, utara, ke selatan untuk mencari firman, tapi firman itu sudah berlalu. Firman itu sudah lenyap. Selagi ada kesempatan untuk kita cari wajah Tuhan, selagi ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah itu. Saya tidak tahu sampai kapan pandemi virus corona COVID-19 akan berakhir. Kita tidak tahu. Semakin hari semakin diperpanjang, semakin diperpanjang. Ketika kita mengikuti rangkaian informasi dari pemerintah, tahun-tahun di beberapa waktu yang lalu, pemerintah berkata bahwa bulan ini sampai bulan ini ternyata diperpanjang, dan kemudian diperpanjang dan diperpanjang. Kita tidak tahu diperpanjang sampai kapan. Tetapi mari pagi hari ini saya bawa saudara dan semua kita yang mengikuti khotbah ini tetap datang kepada Tuhan. Berapa lama, sampai kapan virus ini baru akan berakhir, kita tidak tahu. Tetapi mari kita cari wajah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan hati, penuh kecintaan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Pintu kubur permasalahan hidup pasti akan terbuka bagi kita. Mujizat Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan takut, jangan putus asa, jangan khawatir dengan tantangan hidup. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Datanglah kepada Tuhan dengan segala beban hidupmu, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, persoalan studi, persoalan apapun, bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kelegaan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak perpanjang dengan firman Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan untuk kita mempersiapkan hati kita. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, siapkan hatimu untuk engkau menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk engkau menerima jamahan Tuhan. Siapkan hatimu untuk engkau mengalami kuasa mujizat, kuasa kebangkitan Yesus itu. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ora lepa kuria raka takaya lepa kuria raya. Hira lepa kuria raka takaya raya. Ora lepa kuria raka takaya lepa kuria raya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengerti dengan persoalan kami. Hira lepa kuria raya. Hira lepa kuria raka takaya lepa kuria raya. Terjadi
Kalau para wanita itu mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kalau Rasul Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus, pagi hari ini pun seluruh kami, semua umatmu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, biar mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mereka mengalami kemenangan atas setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap persoalan. Dan biar semua kami memiliki hati yang tulus, hati yang mencintai, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Dan biarlah kami tetap datang kepada Engkau di saat kami ada pergumulan, di saat kami ada persoalan. Kami pastikan waktu kami datang kepada Engkau, Engkau pasti akan memberi kelegaan bagi kami. Terima kasih atas jamahan, terima kasih atas lawatan, terima kasih atas pembebasan yang Engkau berikan bagi setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu atas kehidupan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, berikan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu. Tuhan, setiap umat-Mu sudah memberikan persembahan Tuhan. Mari Kau berkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Dan bahkan yang masih ada pada umat-Mu Kau juga berkati Tuhan. Dan biarlah semua yang kami beri Tuhan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ibadah kita berkata, siapa yang kita akan puji yang besar. Haleluya. See
di Nusa Tenggara, di mana-mana, bahkan yang di luar negeri yang sedang mengikuti rangkaian ibadah ini. Tuhan hadir dan berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan hadir dan berkati. Pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan. Bangsa ini hari ini sedang sakit. Hari ini bangsa kami sedang merintih, sedang mengerang karena tantangan virus yang mematikan yang sedang merajalela. Tapi Tuhan, kami minta kemurahan, kami minta anugerah-Mu. Hentikan amarah-Mu ya Tuhan. Kami minta Bapa, nyatakan belas kasihan. Kami minta campur tangan supaya biarlah virus ini tidak makin menyebar, tapi virus ini berhenti. Karena itu Roh Kudus, Engkau bertindak, bekerja para malaikat mematikan virus-virus ini, sehingga biar bangsa kami boleh lolos dari cengkraman maut ya Tuhan. Berkati presiden kami, para menteri, para gubernur, para bupati, para tenaga medis, dokter, para perawat yang hari-hari ini sedang bekerja ekstra, baik dalam pengambilan kebijakan maupun tindakan-tindakan di lapangan. Para aparat keamanan, Tuhan Engkau tolong supaya dia lewat semuanya itu bangsa kami terluputkan dari krisis kemanusiaan, dari kematian, dari bahaya yang mengerikan ini. Dan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan. Kami pastikan bahwa virus ini akan berhenti pada waktu itu. Kami pastikan bahwa kemenangan pasti akan terjadi bagi bangsa kami. Kami pastikan bahwa lewat semuanya ini, setiap lutut akan bertekuk, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih. Lindungi daerah kami Sulawesi Selatan, lindungi daerah kami Toraja, lindungi ya Tuhan Kalimantan, dan melindungi Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, lindungi ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan gereja-gereja-Mu yang sedang beribadah sekalipun lewat media saja, tapi Engkau hadir, Engkau berkati. Kami berdoa lindungi seluruh jemaat-Mu di Timur Barat Utara Selatan yang adalah pelayan ini. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami bersama-sama bersyukur karena anakku Isa berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa Bapak, di hari ulang tahun yang ke-22 ini Tuhan diberkatilah anakku ini. Kami sama-sama bersyukur dan mendoakan anakku ini. Lanjutkanlah kasih karunia, lanjutkanlah anugerah-Mu bagi anakku ini. Biarlah pemakaian-Mu lebih bagi anakku ini. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini, mari Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah, para pelayan yang ada dalam ruangan ini, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan yang oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus hadir dalam kehidupan, datang dalam kehidupan dan memberkati engkau, memberkati usaha pekerjaan, memberkati bisnis, memberkati jualan-jualan, memberkati kesehatan, memberkati studi, memberkati pelayananmu, memberkati keluarga dengan berkelimpahan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang diberkati, baik di rumah maupun di tempat ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selesai ibadah kita, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun bagi Isa, Tuhan berkati.